أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis taklim sampai menjelang syuruk nanti. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya alhamdulillah setelah libur Ramadan ya, kemudian Idul Fitri, kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan majelis taklim kita, dan semoga Allah juga menerima ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, memberikan pahala yang maksimal dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai bahaya memuji yang berlebihan, bahwa kita tidak boleh menyanjung orang dengan sanjungan yang terlalu muluk, yang terlalu melangit, sehingga menjadikan orang yang dipuji itu menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi jumawa. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu boleh memuji teman jika tidak membahayakan. Kalau kemarin dikatakan pujian-pujian yang dilarang, nah kalau sekarang akan dibahas apa memuji yang diperbolehkan. Jadi memuji itu tidak 100% dilarang. Ada pujian yang boleh. Ketika apa? Maka di sini Imam Bukhari menyampaikan bahwa orang itu boleh memuji ketika kita yakin bahwa yang dipuji itu tidak akan sombong. Kita kenal sama orangnya, kita akrab sama orangnya, kita tahu bahwa dipuji seperti apapun, insya Allah orangnya itu tetap biasa-biasa saja. Kita masuk ke dalam hadis yang hadis pertama, hadis nomor 337. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka di sini Rasulullah itu memuji 7 orang sahabat, bahwa sebaik-baik orang adalah Abu Bakar. Yang pertama Abu Bakar. Dan sebaik-baik orang adalah Umar bin Khattab. Sebaik-baik orang adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebaik-baik orang adalah As-Sa'id bin Khudair. Sebaik-baik orang adalah Thabit bin Qais. Sebaik-baik orang adalah Mu'ad bin Amr. Dan sebaik-baik orang adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi disebut Rasul itu memuji 7 sahabat ya. Dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin
Jarrah, kemudian Asaid bin Hudayr, Thabit bin Qais, Mu'ad bin Amr, dan Mu'ad bin Jabal. Nah, ini memang kita itu perlu tahu ya Bu ya, nama-nama sahabat. Rasulullah itu sahabatnya siapa saja sih? Kisahnya seperti apa? Sudah lengkap. Kalau kita mau cari itu sudah banyak sekali kisah-kisahnya, kitab-kitabnya, bercerita tentang bagaimana kelahirannya, bahkan dari lahir, perjuangannya masuk Islam, perjuangannya membela agama Islam. Jadi jangan cuma hafal alur sinetron. Kalau artis tuh hafalnya Masya Allah, kalau sinetron ini artisnya siapa, pemerannya apa, tanggal lahirnya apa, itu hafal sekali. Tapi kalau mas sahabat tidak tahu sama sekali, jangan sampai. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian sejelek-jeleknya orang itu adalah si fulan. Nah, di sini kemudian beliau menyebutkan sampai 7 orang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dengan derajat hasan. Maka di sini kita lihat ya, bagaimana Nabi itu memuji 7 orang sahabat. Dikatakan oh sahabat ini adalah orang yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa boleh memuji. Karena apa? Karena Nabi tahu sahabat yang dipuji, Abu Bakar, Umar, Mu'ad, itu kalau dipuji mereka tidak akan sombong. Jadi pujian itu tidak menjadikan mereka berbangga, tidak menjadikan mereka kehilangan keikhlasan amalannya, sehingga tidak apa-apa untuk dipuji. Kemudian Nabi tadi menyebutkan 7 orang yang terjelek. Nah, ketika Nabi itu menyebutkan namanya, wah sejelek-jelek orang adalah si fulan. Si fulan itu ada namanya disebutkan oleh Nabi. Cuma sama Abu Hurairah itu tidak disebutkan. Nyebutnya cuma si fulan saja. Sejelek-jelek orang adalah si fulan. Jadi ibarat kata tadi Rasulullah menyebutkan di majelis, tadi sebaik-baik orang adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan sejelek-jelek orang adalah si A, si B, si C, si D, disebutkan namanya oleh Nabi. Tapi sama Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis, ketika disebutkan orang yang terjelek itu tidak disebutkan namanya. Kenapa? Ya pertama, karena supaya tidak menyebarkan aib. Karena itu aib ya. Keburukan itu aib. Jadi Abu Hurairah tidak pengen orang yang disebut keburukannya ini malah diriwayatkan sampai akhir zaman. Kan hadis kan tetap dipakai sampai akhir zaman ya. Nanti masuk umat Islam tahu semua bahwa orang ini orang yang terburuk. Padahal kan yang terburuk itu bisa jadi tertaubat. Loh, kalau Abu Hurairah tidak menyebutnya karena takut menyebarkan aib, kenapa Rasulullah menyebutkan? Karena Rasulullah mengatakan ya, namanya secara langsung. Berarti Rasulullah menyebarkan aib dong? Bukan seperti itu. Kenapa Rasulullah menyebutkan nama-namanya itu? Itu karena Rasulullah ingin memperingatkan pada jamaah yang ada di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh orang yang jelek itu contohnya seperti orang ini. Ini yang sudah terkenal maksiatnya, terkenal dengan membangkangnya. Jadi jangan ditiru. Dan ini memang kadang-kadang boleh ya, menyebutkan aib seseorang di depan umum dengan tujuan supaya tidak diikuti. Tentu yang disebutkan adalah aib yang memang sudah tersebar ya, sudah terlihat. Ini tahu orang itu memang orang yang suka mabuk, orangnya suka judi. Kita nasihatkan, bapak-bapak, ibu-ibu,
Ini loh, jangan seperti orang ini yang suka mabuk, suka judi. Itu jangan ditiru. Maka kalau seperti itu masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai kok membuka aib-aib yang tersembunyi. Misalkan ini ada orang yang selingkuh, gitu ya. Sebenarnya nggak ada orang lain nggak ada yang tahu dia itu selingkuh. Kemudian di depannya Ustadz bilang bahwa Bapak Ibu bahwa selingkuh itu haram, selingkuh itu tidak boleh, jangan seperti orang ini, dia itu dulu selingkuh juga. Padahal orang-orang nggak ada yang tahu, tapi malah dibuka di depan umum sama si Ustadznya. Nah, kalau seperti ini tidak diperbolehkan membuka aib yang tertutup. Tapi kalau misalnya memang sudah terbuka, sudah semua orang tahu, nah itu boleh diceritakan hanya untuk menjadi pembelajaran. Seperti Nabi tadi, untuk dijadikan contoh, dan itu juga tidak boleh disebar luaskan. Sama seperti Abu Hurairah tadi. Walaupun mendengar bahwa ketika dikasih tahu bahwa ini loh orang yang jelek itu orang seperti ini, sama Abu Hurairah itu tidak disebarkan, ditutup namanya. Ketika menyampaikan hadis bahwa yang jelek itu si fulan, tidak disebutkan namanya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya, masih di bab yang sama, hadis nomor 338. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka seseorang itu telah masuk mau minta izin masuk kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan Aisyah lagi di rumah bersama Rasulullah, duduk bareng. Kemudian ada orang datang minta izin, wahai Rasulullah, saya mau masuk. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, kepada orang-orang yang ada di dalam ruangan, itu loh orang yang mau masuk ini adalah orang yang paling jelek di tengah kaumnya. Maka setelah orang ini masuk, beliau merasa gembira, dan setelah keluar datang yang menyambutnya itu dengan wajah yang gembira, wajah yang senang itu kan gitu. Dan setelah keluar datang lagi orang yang lain dan juga minta izin masuk. Dan Rasulullah berkata, kalau orang yang mau masuk yang ini, yang baru ini, itu orang yang paling baik di tengah kaumnya. Maka setelah masuk, beliau itu menghadapinya dengan wajah yang biasa-biasa saja, tidak segembira dengan ketika bertemu dengan orang yang pertama. Maka setelah orang itu keluar, aku berkata, Aisyah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan kepada kami bahwa orang yang pertama adalah orang yang terjelek, sedangkan orang yang kedua adalah orang yang terbaik. Kenapa kok ketika bertemu dengan orang yang terjelek wajahnya jadi gembira, tapi ketika bertemu dengan orang yang terbaik wajahnya malah biasa-biasa saja, tidak segembira ketika bertemu orang yang pertama? Maka beliau berkata, wahai Aisyah, sungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah yang dikhawatirkan perbuatan kejinya. Hadis Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya dhaif. Apa maksud dari hadis ini? Nah, maka ketika Nabi bertemu dengan orang yang pertama, ini kan Nabi jelas mengatakan orang ini orang yang paling jelek, sudah terkenal dengan keburukannya. Maka kenapa kok Nabi malah menyambutnya dengan wajah yang gembira? Maka ini bukan karena Nabi merasa ramah, Nabi merasa senang, tapi hanya karena ingin menghindari getah atau akibat dari orang tersebut.
Jadi senyumannya itu bukan senyum menyambut dengan bahagia, tapi senyum basa-basi. Kan kita pernah nggih Pak nggih, bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang kita senyum, tapi hatinya tuh jengkel bukan main. Pernah nggih Pak nggih? Merasa seperti itu kan sering ya. Sama temen yang jengkelin, cuma karena supaya dianggap sopan, supaya orangnya itu cepat pergi, gitu maksudnya mukanya jadi dipasang ramah. Jadi ramahnya bukan karena kita senang, bukan. Ini basa-basi cuma supaya dia cepat pergi. Karena kita takut kecipratan kejelekannya, kena akibat dari perbuatan jeleknya. Maka Nabi mengatakan seperti ini, orang yang terburuk adalah orang yang seperti ini, yang saking jeleknya, saking terkenal dengan maksiatnya, saking terkenal dengan keburukannya, orang itu sampai tidak mau deket. Wah, saya nggak mau bergaul sama si A. Si A itu kalau misalnya jagongan, mesti perkataannya buruk-buruk, mesti maki-maki, mesti jelek-jelekkan lawan bicaranya. Oh, saya nggak mau berteman dengan si B. Dia itu suka berjudi, suka mabuk-mabuk. Wah, saya nggak mau berteman dengan si C. Dia itu kalau sama temennya senengnya minjem uang terus, udah minjem nggak dibalikin lagi. Kalau nggak dikasih marah-marah lagi. Nah, maka kalau orang sudah terkenal dengan sifat jeleknya seperti ini, yang saking terkenalnya sampai orang itu tidak mau dekat dengan mereka, orang tidak mau berteman dengan mereka, itu kata Nabi adalah sejelek-jeleknya orang. Itu yang pertama, kenapa kok Nabi itu menyambut orang yang jelek malah menyambut dengan wajah yang gembira. Sekarang yang kedua, kenapa kok ketika bertemu dengan orang yang baik? Karena Rasul mengatakan orang yang kedua adalah orang yang paling baik di antara kaumnya. Kenapa kok malah Nabi menyambutnya dengan wajah yang biasa-biasa saja? Karena ya seperti bab ini, Rasulullah itu ketika tidak ingin, karena menyambutnya dengan wajah yang terlalu bahagia, membuat dia itu merasa sombong. Wah, saya datang sama Nabi disambut dengan istimewa, berarti saya orang yang istimewa. Itu tidak seperti itu. Dia disambut dengan yaudah sama saja, biasa saja, supaya dia itu nggak jumawa. Oh, saya itu ya seperti orang yang lain, tidak lebih tinggi, tapi juga tidak lebih rendah, biasa-biasa saja. Walaupun amalan-amalannya baik, tapi tetap tidak boleh merasa sombong di hadapan orang lain. Rasulullah saja memperlakukan saya seperti yang lain. Ini Nabi ingin mengajarkan kepada orang yang lain bahwa ya kalau ketemu dengan orang yang baik, yang memuji boleh, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Seperti Nabi ketika menyambut, ya menyambut dengan baik, tapi tidak terlalu istimewa. Nah, jemaah imani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu menaburkan tanah atau membuat malu orang yang berlebihan di dalam memuji. Nah, ini bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang terlalu banyak memuji. Jadi penjilat ya, ketika melihat orang penjilat itu seperti apa? Hadis nomor 339 dari Abu Ma'mar, ia berkata, ada seseorang itu yang telah menyanjung-nyanjung seorang pemimpin. Disanjung-sanjung, dipuji-puji. Maka lalu Mikdad menaburkan tanah kepada muka orang di atas orang tersebut dan berkata, Rasulullah menyuruh kita untuk menaburkan tanah pada orang-orang yang suka menyanjung-nyanjung.
Hadis riwayat Muslim derajatnya sahih. Nah, maka di sini harfiahnya memang lafadznya itu dikatakan menaburkan tanah. Jadi maksudnya ada orang kemudian dilempar tanah gitu ya. Nah, maknanya apa melemparkan tanah ini? Nah, ini ada dua makna. Yang pertama ya memang harfiah ya. Kalau ada orang penjilat dilempar tanah. Nah, makna yang kedua maksudnya adalah orang itu dibuat malu, dibuat kecewa. Kecewanya bagaimana? Supaya dia itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kalau orang menjilat, terutama menjilat pemimpin, pengen apa Pak? Pengen apa biasanya? Pengen proyek, pengen duit, pengen jatah bangdes, jatah desa itu kan ya, uang desa, supaya pengen dapat bagian. Nah, gimana cara itu membuat malu? Nah, bagaimana cara agar dia itu tidak dapat apa yang dia cari tadi? Sudah capek-capek memuji, ternyata tidak dapat apa-apa. Supaya apa? Supaya dia itu kapok, supaya dia tidak berbuat seperti itu. Maka mana yang diambil? Dua-duanya bisa dipakai. Bisa melemparkan tanah secara harfiah atau memang membuat dia malu atau kecewa. Nah, ini semua itu termasuk nahi mungkar, ini termasuk perbuatan mencegah kemungkaran. Tapi perlu kita catat bahwa ketika kita melakukan nahi mungkar itu ada aturannya nih. Sama seperti kalau amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, aturannya apa? Tidak memaksa dan menggunakan bahasa yang baik. Itu amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar aturannya apa? Selain menggunakan bahasa yang baik, kita itu ketika melakukan nahi mungkar tersebut itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya seperti apa? Misalnya, ada dangdutan, kemudian sama ada warga yang nggak senang, kemudian dangdutannya itu dibongkar paksa. Ketika dibongkar paksa, yang nggak terima, akhirnya berkelahi, saling jotos-jotosan, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, seperti ini nggak boleh. Niatnya benar, niatnya baik, pengen mencegah kemungkaran, tapi kan karena melakukannya itu tidak benar, akhirnya malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Orang-orang jadi pada terluka, malah menimbulkan kebencian, menimbulkan antipati yang lebih besar. Atau dalam masalah tadi, ada orang yang menjilat kemudian benar-benar dilempar tanah. Kalau sekarang kan ada orang yang lempar tanah bisa dibawa ke polisi. Ini kan jadinya mudorotnya lebih besar. Maka memang ketika kita melihat kemungkaran, mau mencegah kemungkaran, ada strateginya. Jangan langsung tabrak saja, tidak boleh seperti itu. Kita lihat misalnya, kalau memang kita mau merubah dengan tangan, kita lihat ketika kita merubah tersebut bisa nggak mengatasi akibatnya. Misalnya tadi kalau masalah melarang dangdutan, kalau yang melarang dari pihak desa, dari pihak pemerintah, kan walaupun ada perlawanan, insya Allah orang-orangnya akan nurut, kan nggak mungkin kan, wah ini
lapangan di sini tidak boleh buat dangdutan, kemudian malah orang-orang yang pada marah ngelabrak balai desa, kan itu jarang ya. Kalau masalah kayak itu insya Allah nggak sampai seperti itu. Tapi beda kalau yang melakukan ada orang-orang biasa, kalau nggak keterima bisa jadi tawuran tadi. Nah tadi ketika nahi mungkar, caranya itu perlu diperhatikan, akibatnya perlu diperhitungkan. Jangan sampai karena niat baik kita, niatnya memang benar mencegah kemungkaran, tapi karena caranya salah malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis nomor 340 dari Atha bin Abi Rabi'ah, bahwasanya seseorang itu telah menyanjung-nyanjung orang lain di dekat Ibnu Umar. Maka orang itu dibuat malu oleh Ibnu Umar. Kemudian beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, apabila engkau melihat orang-orang yang suka memuji-muji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Maksudnya bikinlah ia malu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, derajatnya sahih. Ini ya, diulang lagi sama Ibnu Umar, bagaimana ketika ada orang yang memuji-muji yang berlebihan, disuruh dibuat malu. Ini juga menjadi dasar bahwa tidak boleh orang itu memuji yang berlebih-lebihan, apalagi memujinya itu cuma untuk dapat duit. Karena ada orang yang dibayar untuk memuji, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Ya buzzer, influencer, ya orang-orang yang suka review. Kan kadang ada itu dibayar untuk memuji makanannya. Kenapa kok seperti ini tidak diperbolehkan? Karena ada akibatnya, ada 6 dampak negatif. 4 untuk yang memuji, 2 untuk yang dipuji. Yang untuk memuji apa bahayanya? Bohong. Ya. Kenapa kok bohongan? Makanan yang nggak enak dibilang enak, makanan yang nggak laris dibilang laris. Kemudian munafik ya, karena dia bohong bisa menjadi orang yang munafik. Kemudian berlebihan dalam memuji tadi, wah ini makanan paling enak nomor 1 segala macam. Dan yang keempat bisa menjurus kepada kemaksiatan. Itu bagi yang memuji ya. Apa tadi memuji 4 ya? Bohong, munafik, berlebihan dalam memuji, dan yang terakhir menjurus kepada maksiat. Dan bagi yang dipuji bahayanya apa? Bahaya menjadikan dia itu sombong dan amalannya itu bisa tertolak. Nah, maka ini kenapa tidak boleh kok membayar untuk dipuji. Selanjutnya hadis 341. Ini ada sebuah kisah yang lumayan panjang ya, mengenai tidak boleh memuji yang berlebihan. Dari Mahjan al-Aslami, Rojak berkata, suatu hari aku bersama Mahjan mendatangi masjidnya penduduk Basrah. Ternyata di salah satu pintu masjid sudah ada Buraidah al-Aslami. Ia berkata bahwa di dalam masjid ada orang namanya Sakabah. Ia suka memanjangkan sholatnya. Setelah kami tiba di pintu masjid yang di atasnya terdapat kain burdah, maka Buraidah adalah orang yang suka humor. Kemudian berkata, wahai Mahjan, apakah engkau sholat seperti sholatnya Sakabah? Maksudnya kan tadi kan Buraidah lihat ada Sakabah ini kan orangnya itu suka sholatnya itu suka
lama, panjang sekali. Maka Buraidah itu ketika bertemu dengan Mahjan itu berkata kepada Mahjan, wahai Mahjan, kamu bisa nggak sholat seperti sholatnya Sakabah? Maksudnya itu Buraidah ini ingin memuji Sakabah. Kan kita pernah ya Pak memuji orang, weh Mas, bisa nggak kamu seperti anak saya ini? Anak saya itu pintar banget loh. Nah, kan bisa seperti itu ya memuji, membandingkan di orang yang dipuji dengan orang lain. Maka Mahjan tidak menggubris pertanyaan Buraidah, jadi pertanyaannya tidak dijawab. Tidak berapa lama Mahjan berkata kepada Buraidah, dulu sesungguhnya Rasulullah itu pernah memegang tanganku, lalu kami berangkat bersama hingga kami mendaki Gunung Uhud di dekat kota Madinah. Maka beliau lalu berkata, celaka ibunya berasal dari desa yang ditinggal keluarga sepanjang umurnya. Maka Dajjal telah datang dan ia mendapati setiap pintu Madinah, pada setiap pintu sudah ada pada malaikat sehingga ia tidak bisa masuk. Jadi bahwa Dajjal itu akan masuk ke seluruh kota tapi tidak bisa masuk ke Madinah karena ada malaikat yang menjaganya. Kemudian kami turun sehingga bersama Rasulullah berada di dalam masjid. Jadi ketika turun dari Gunung Uhud, Mahjan sama Rasulullah masuk ke masjid. Maka di dalam masjid ada orang yang sedang sholat. Sholatnya itu lama, berkali-kali. Maka Rasulullah bertanya, itu orang itu siapa? Maka aku menjawab, orang ini adalah si Fulan. Dia itu orang yang soleh, orang yang dipuji. Orangnya itu si Fulan itu dipuji gitu. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling khusyuk sholatnya. Jadi itu dipujinya itu di hadapan si Fulan, didengar sama si Fulan. Maka beliau Rasulullah langsung menampik jawabanku, tahan, diam, jangan diteruskan ucapanmu sehingga ia mendengar dan menyebabkannya celaka. Maka beliau lalu berjalan hingga setelah berada di kamarnya, beliau membersihkan kedua tangannya. Beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang termudah. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kepada Mahjan, hei Mahjan, kan Mahjan itu kan memuji orang tadi, memuji orang yang sholat lama tadi. Kata Rasulullah, kamu kalau memuji tahan, jangan sampai terdengar orangnya. Kenapa? Kalau terdengar orangnya, khawatir dia itu sholatnya jadi gak ikhlas, merasa sombong, merasa jumawa. Karena pujiannya Mahjan nanti malah jadi ria. Makanya sama Rasulullah di stop, jangan dilanjutkan pujiannya. Kemudian kenapa kalau Rasulullah menambahkan di akhir hadis bahwa sebaik-baik agama adalah yang termudah? Maka di sini kan Rasulullah ingin menasihati sama Mahjan, wahai Mahjan, kan kamu tadi lihat ada orang tuh yang sholatnya terus menerus, itu orang yang paling baik kata kamu. Tapi yang sebenarnya itu sebaik-baik amalan dalam Islam itu adalah amalan yang semampu orang. Semampu kalian yang dikerjakan, tidak usah maksa, tidak usah terlalu memposer diri. Yang penting itu rutin. Khairul a'mali adawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah, yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. Sedekah 5.000 setiap hari itu lebih baik dibandingkan sedekah 100.000 cuma sebulan atau 2 bulan sekali. Sholat tahajud itu 2 rakaat setiap malam itu lebih baik dibandingkan sholat tahajud 11 rakaat tapi cuma ketika inget tok, cuma sesekali tok.
Ikut di masjid kajian 10 menit itu jauh lebih baik dibandingkan ikut kajian yang 1 hari tapi kajiannya cuma setahun sekali. Jadi amalan yang paling baik itu semampu kita, sebisa kita, tapi amalan yang istiqomah. Ini yang ingin dinasihatkan oleh Rasulullah. Nah, itu hadis terakhir guys dari bab boleh memuji membuat malu orang yang berlebihan di dalam memuji. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu memuji lewat syair, lewat puisi. Maka hadis nomor 342 dari Aswad bin Sari, ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu aku katakan, wahai Rasulullah, aku telah memuji Allah dengan berbagai pujian. Aku juga memujimu. Nah, Aswad ini adalah seorang syair, orang yang suka bikin puisi. Kalau sekarang ya berarti penyanyi, orang yang suka bikin lagu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, saya bikin puisi tentang pujian kepada Allah dan pujian kepada engkau. Maka beliau menjawab, kalau untuk Allah sungguhnya dia itu suka pada pujian. Nah, kalau sama Allah nggak apa-apa dipuji, silahkan bikin pujian sebaik-baiknya tentang Allah itu boleh. Mengatakan Allah itu yang paling mulia, Allah itu yang memberikan segalanya, Allah yang tidak ada tandingan kepadanya, itu boleh kalau memuji Allah. Nah, lalu aku bawakan sebuah nasyid. Nah, ketika mau membawakan yang tentang pujian kepada Rasulullah, ada seseorang yang posturnya tinggi dan kepalanya botak minta izin masuk. Ini siapa? Ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Maka Rasul berkata kepada Aswad, diamlah, jangan diteruskan nasyidnya. Maka orang itu masuk, berdiam, kemudian keluar lagi. Maka Aswad melanjutkan nasyidnya, orang itu datang lagi dan Rasulullah menyuruh diam. Kemudian orang itu keluar lagi, masuk lagi. Jadi keluar masuk 3 kali. Dan ketika orang itu masuk, Rasulullah menyuruh Aswad untuk menghentikan nasyidnya. Akhirnya Aswad bertanya, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang membuatku itu diam? Maka beliau menjawab, itu adalah Umar dan dia itu orang yang tidak suka yang batil. Maka di sini yang pertama adalah bahwa yang namanya syair, nasyid yang bentuknya pujian itu boleh selama tidak melanggar syariat. Jadi membuat lirik-lirik lagu, lirik-lirik nasyid itu boleh selama isinya tidak maksiat. Misalnya apa? Bikin lagu isinya tentang pacaran, isinya tentang selingkuhan, isinya tentang merebut pacar orang. Nah, seperti kan isinya malah jelek-jelek. Nah, seperti tidak boleh. Maka di sini kenapa kok Rasulullah menyuruh berhenti ketika ada orang masuk, Umar itu masuk, dan dikatakan bahwa Umar ini tidak suka perkataan yang batil. Ini menunjukkan bahwa pujian-pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad itu termasuk perbuatan yang batil. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak suka orang yang memuji orang lain terlalu berlebihan. Kalau sama Allah boleh, monggo silahkan pujian seperti apapun tidak masalah. Tapi kalau sama Rasulullah, sama sahabat, sama manusia yang lain, pujiannya itu tidak boleh terlalu berlebihan, biasa-biasa saja. Makanya ketika Rasulullah itu ada orang yang memuji Rasulullah, dikatakan Rasulullah itu Sayyidul Anbiya, sayyidnya para nabi, nurun fauqa nur, cahaya di atas
cahaya. Itu Rasulullah tidak suka. Tidak suka disebut seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ana abduhu wa rasuluh. Ya memang saya itu cuma hamba. Tapi selain hamba, saya juga seorang Rasul. Maka janganlah dipuji berlebihan, terlalu ditinggikan, tapi tentu jangan meremehkan juga. Kemudian bab selanjutnya, memberikan sesuatu kepada penyair jika khawatir akan keburukannya. Nah ini kan ada seorang penyair yang memuji-muji supaya dibayar. Kayak ada reviewer orang yang suka review makanan. Wah saya ini Pak bilang kepada pemilik restonya, Pak nanti restonya saya bikin bagus, saya promosikan, saya bagus-baguskan, tapi nanti saya dibayar. Kan tadi disampaikan di hadis sebelumnya bahwa seperti ini itu dasarnya tidak boleh. Tapi ada waktu di mana tetap boleh memberikan bayarannya. Kapan itu? Ketika khawatir akan keburukannya. Hadis nomor 343 dari Najid bahwasanya seorang penyair telah datang kepada Imran bin Husain. Jadi memuji-muji Imran, disanjung-sanjung. Akhirnya Imran itu memberinya sesuatu. Maka seorang lalu bertanya kepada Imran, wahai Imran, kan katanya memberi penyair itu tidak boleh. Kenapa kok engkau masih tetap memberikan bayaran tadi, memberikan sesuatu kepada penyair tersebut? Maka Imran menjawab, aku masih bertahan dengan kehormatanku. Maksudnya apa? Maksudnya aku khawatir itu kalau aku nggak ngasih dia itu akan membuat syair yang menjelek-jelekkan aku, memburuk-burukkan namaku, sehingga kehormatanku itu jatuh. Maka hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad riwayatnya dhaif. Maka memang tadi hukum aslinya memberi upah kepada orang yang muji-muji itu tidak boleh, haram ya. Nah kecuali kalau kita takut, wah ini orang terkenal nih, ini usaha saya baru berdiri, ini kalau dia nggak saya kasih, ini kalau dia bikin konten yang buruk, saya bisa sepi. Maka seperti ini masih diperbolehkan karena kategorinya terpaksa. Karena dalam kaidah fikih ini kaidahnya memilih di antara dua madharat. Kan kalau bayar haram, kalau tidak dibayar kita bisa dijelek-jelekkan, bisa jatuh kehormatan kita. Mana pilih madharat yang lebih kecil. Nah, kemudian masuk kepada bab yang selanjutnya. Tidak boleh menghormati temanmu dengan sesuatu yang memberatkannya. Hadis nomor 344 dari Muhammad bin Sirin, ia mereka berkata, jangan menghormati temanmu dengan sesuatu yang memberatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Maka di sini itu beliau menyampaikan bahwa yang namanya seorang muslim itu kan dasarnya saling menyayangi, saling menghormati, bukan saling mengganggu atau menjatuhkan. Tapi dalam proses menghormati itu caranya perlu diperhatikan. Jangan sampai niatnya ingin menghormati benar, niatnya bagus, tapi karena caranya salah, bukannya menyenangkan orang yang dihormati, malah membuat dia repot, membuat dia terganggu. Contohnya, bertamu itu kan menghormati nggih Pak nggih? Bertamu itu kan menghormati, tapi ada orang bertamu mendadak sama sohibul baitnya, mendadak bawa rombongan lagi 10 orang, nggak kabar-kabar. Nah ini
Iya kalau misalnya sohibul baitnya itu kan kadang-kadang apa beda kalau misalnya apa di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan udah orang-orang kan udah siap menerima tamu nggih Pak nggih. Kalau di Idul Fitri nggak masalah. Kan Idul Fitri itu emang sudah waktunya silaturahim, udah biasa. Kan misalnya di hari-hari biasa tiba-tiba datang pakai rombongan, nggak ngabar-ngabar, 10 orang, 15 orang datang semua. Ini kan yang apa? Yang sohibul baitnya gimana Pak? Kaget dan jadinya tuh kayak sibuk kan nggih? Kelabakan buat apa? Nyiapin sajiannya, belum tentu apa yang apa snacknya belum tentu ada, makanannya belum tentu ada, apalagi kalau misalnya saudaranya itu saudara jauh, harus nyiapin tempat istirahat, nyiapin makanan, nyiapin snack segala macam. Belum kalau misalnya dia itu sedang ada acara, ini ada acara mendadak, sudah janji mau pergi, ada tamu datang, kan nggak mungkin kayak pagi tamu datang, maaf Pak saya ada acara, tamunya silakan pergi. Nah ini tamunya datang dari jauh kok masa disuruh pulang kan nggak mungkin. Akhirnya kan jadinya dilema. Nah kenapa? Contohnya pengen menghormati tapi karena caranya tidak pas, bukannya malah membuat bahagia, malah membuat repot. Atau contoh yang lain, ketika bertamu menjamu itu dengan makanan yang banyak, semua itu dikeluarkan, ada nasi, apa lauk, sayur, daging, ayam semuanya dikeluarkan dan disuruh Pak, ini kamu tamu harus makannya harus habis. Akhirnya ketika benar-benar dihabiskan, bukannya malah senang dapat makanan, malah sakit perut. Atau contoh yang lain, misalnya ketika kita memberikan hadiah sama teman kita, memberi hadiah itu kan terlalu berlebihan, terlalu mahal. Ya ini mentang-mentang saya kaya, wah karena saya pengen baik, saya belikan motor, saya belikan mobil, saya bangunkan rumah. Boleh nggak? Sebenarnya boleh saja. Tapi kadang-kadang kan ketika terlalu sering, kan yang dibeli jadi, yang diberi jadi malu. Malunya kenapa? Wah ini saya diberi banyak sekali tapi nggak bisa balas. Bukan berarti kita tidak boleh memberi yang bagus-bagus, tidak Pak. Tapi ketika kita memberi, ya perlu diperhatikan juga orang yang diberi. Kadang-kadang jangan terlalu sering memberikan barang yang berlebihan. Khawatirnya yang diberi malah tertekan, bukannya seneng. Wah saya sudah dikasih kulkas, saya dikasih TV. Nah saya balasnya kok malah cuma ngasih gula sekilo, cuma ngasih bako, cuma ngasih kopi, nggak banding ya, malah merasa malu. Nah ini hubungannya apa dengan memuji? Nah ini juga maksudnya adalah kita itu tidak boleh memuji teman itu terlalu berlebih-lebihan sehingga temannya itu yang mendengar pujiannya jadi apa ya, tidak bisa apa, pujiannya itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalkan Pak nyari ada orang nyari tukang, bilang Pak lo temen saya itu tukangnya paling jos, kalau begitu sehari jadi, wan kalau bikin tuh mesti rapi, mesti bagus, jaminan mutu. Padahal temennya biasa-biasa saja. Nah ketika benar dikasih kerjaan kan akhirnya kerepotan gitu. Mas kata temenmu itu kamu paling bagus loh, kalau bikin mesti cepet. Kan temennya jadi bingung gitu. Wah ini saya padahal orang nggak bisa seperti itu. Akhirnya kan kalau ketika pekerjaannya tidak maksimal, dia yang dapat nama jeleknya. Wah ini tukang kayu ngapusi, katanya bikinnya bagus, katanya bikinnya cepet, ternyata malah lama, udah lama berantakan lagi. Ini contoh akibat pujian yang berlebihan, bukannya malah membantu, malah merepotkan
temennya. Contoh lagi misalkan masalah imam gitu, nggih. Mas, ini saya pengen nyari imam. Imamnya siapa nih yang paling pas? Wah, ini Pak, teman saya saja itu imamnya bacaannya bagus banget, udah kayak apa? Qira'ah di Masjid Nabawi. Mesti lagunya udah kayak sudah kayak Misari Rosyid, waktunya bagus banget. Padahal suaranya biasa-biasa saja. Tapi kan karena pujiannya orang jadi punya ekspektasi yang tinggi. Ketika benar-benar dijadwalkan jadi imam, Mas, ini kok suaranya biasa-biasa saja. Nah, inilah kenapa tidak boleh pujian yang berlebihan, tidak boleh, bukannya malah membantu teman, malah memberatkan teman. Oke, kalau ada sebenarnya sudah selesai nih, pas hadis terakhir. Ini mohon maaf untuk telat 2 menit, harusnya syuruknya itu selesai syuruknya tadi 5:49 itu waktu syuruknya. Ya mohon maaf telat 3 menit. Kalau ada untuk tanya jawab besok lagi karena sudah telat. Bila ada hidayah, wal inayah, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wa qalu wa yastur fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.